Saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab Paulus berbicara mengenai perawan suci yang dikenakan atau yang harus dikenakan bagi orang percaya. Orang percaya dilukiskan sebagai tunangan atau mempelai wanita bagi mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus. Orang percaya dikehendaki untuk menjadi manusia yang berkualitas sebagai perawan suci. Saudara harus memperhatikan dan memperkarakan akan hal ini. Karena Paulus menegaskan, tentu bukan hanya kepada jemaat Korintus. Ya saudara, juga tentu kepada kita. Supaya kita harus memikirkan dan memperkarakan bahwa kita harus sampai tingkat menjadi perawan suci. Dalam 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11. Ayat 2 dan 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Pengertian perawan saudara itu secara umum adalah wanita yang masih belum pernah melakukan hubungan badan dengan pria. Tetapi dalam konteks Alkitab Perjanjian Baru, perawan suci artinya orang yang tidak ternodai oleh percintaan dunia dan dosa. Itu maksudnya dari perawan yang dikemukakan dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. Saudara, memperkarakan hal ini, harus memperkarakan hal ini. Kalau suatu saat seseorang berhadapan dengan Tuhan, lalu dia tidak layak disebut sebagai perawan suci, atau orang-orang yang tergolong tidak bercacat, tidak bercela, atau tidak bernoda, betapa mengerikan keadaan itu. Perawan suci di sini adalah orang-orang yang tidak tersandra oleh dunia dengan segala hiburan. Tidak tersandra oleh kodrat dosa. Harus benar-benar suci. Kesalahan banyak orang Kristen memandang kesucian tidak dapat diraih atau dimiliki. Makanya setan itu berusaha menghilangkan kemanusiaan Yesus. Supaya kemanusiaan Yesus tidak menjadi role model untuk orang percaya ikuti atau teladani. Itu liciknya setan. Dan dia pakai saudara para teolog. Untuk menguburkan, untuk menghilangkan bahwa Yesus pernah mengenakan tubuh daging sama seperti kita, saudara. Sebab setan tahu bahwa model atau peragaan Tuhan Yesus inilah yang berkenan di hadapan Bapa, atau yang dianggap sebagai perawan suci, yang tidak bercacat, tidak bercelah di hadapan Bapa. Jadi setan mengubur semua itu. Tidak boleh menunjukkan bahwa Yesus pernah menjadi manusia utuh sama seperti kita. Dipelintir saja. Yesus adalah Allah 100%, manusia 100%.
Jadi seolah-olah Yesus pada waktu mengenakan tubuh daging tidak berpotensi, berpeluang berbuat salah. Itu dikubur itu. Dia memang tidak bisa berbuat dosa karena dia Allah 100%. Ini yang setan kubur. Setan tidak mau menunjukkan, dia menyimpangkan, termasuk kebangkitan Yesus pun ditutupi itu. Dia pakai pikiran Herodes supaya jaga tuh kuburan dibayar, supaya jenazahnya itu terawasi. Ternyata saudara, mau dijaga bagaimanapun, Yesus akhirnya harus dibangkitkan. Dalam kebangkitan Yesus itu pun bukan karena dia, atau dipahami banyak orang, dia Allah harus bangkit dari kubur. Kesalehannya, ketaatannya kepada Bapa yang membuat Yesus mengalami kebangkitan. Orang lupa ada Ibrani pasal 5 ayat 7, Ibrani pasal 2 ayat 5-7, itu lupa semua saudara. Setan menutupi semua itu. Supaya Yesus tidak menjadi contoh, tidak menjadi peragaan, atau menjadi role model. Coba kita membaca Alkitab secara lengkap, secara utuh. Bukankah Herodes membayar penjaga-penjaga kuburan itu dan katakan kepada orang-orang bahwa jenazahnya dicuri orang? Itu ditutupi oleh kuasa kegelapan. Tuhan Yesus berpotensi berbuat salah, tapi dia memilih tidak berbuat dosa. Rohnya dari Bapa, dari benih Roh Kudus itu roh Bapa. Tapi dia ada di dalam rahim wanita, perempuan Maria. Siapa Maria? Manusia yang berkeberadaan seperti kita yang mengenakan tubuh daging. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak bisa jatuh dalam dosa, setan tidak pernah menguji. Setan tidak mungkin dapat menawarkan sesuatu kepada Yesus jika tidak berpotensi berbuat salah. Nah, ini setan tutupi. Nah, kita harus mengejar ketertinggalan kita, saudaraku. Sebagai perawan suci, sebagai orang-orang yang tidak bercacat, tidak bercelah di hadapan Bapa. Jangan sampai saudara ketika kita meninggal dunia, akhirnya kita gagal menjadi perawan suci di hadapan Tuhan. Menjadi perawan suci artinya orang yang dapat disandingkan bersama dengan mempelai. Yaitu Tuhan Yesus tentunya, saudara. Ini tidak berbicara soal hubungan biologis. Karakternya mestinya sama. Gaya hidupnya seperti Yesus mestinya sama, saudaraku. Makanya orang anggap biasa-biasa menjadi Kristen. Yang penting saya sudah menjadi Kristen. Tidak ada usaha dengan sungguh-sungguh untuk berjuang mengenakan kehidupan Yesus. Ini sama dengan firman yang mengatakan, berjuanglah kamu masuk melalui pintu yang sesak. Karena banyak orang ingin masuk tidak bisa masuk. Karena ketatnya, saudara. Ketatnya. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Tidak gampang untuk menjadi perawan suci. Kenapa? Kita sudah ternodai sejak ketika lahir dari rahim ibu kita, sudah ternodai, terkontaminasi dengan dunia sekitar kita. Dunia sudah meracuni kita, saudara. Membuat kita sulit menjadi perawan suci atau menjadi orang-orang yang hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Makanya kita harus berjuang sekuat mungkin. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh, saudara, tentu dengan pertolongan Roh Kudus.
Kita berusaha berjuang untuk mematikan semua keinginan-keinginan daging kita. Hasrat gairah hidup kita ini. Dan hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Jangan sampai saudara ketika kita meninggal dunia kita tidak dikenal Allah. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 7, 21-23. Enyalah kamu dari hadapanku sekalian, aku tidak mengenal kamu. Karena wajah kita masih wajah dunia. Tidak menjadi manusia yang berkodrat ilahi seperti Kristus. Padahal waktu kita ini makin hari makin singkat. Kita tidak tahu juga kapan meninggal. Siapa sangka saudaraku, Myanmar itu, negara ini saudara, ambruk. Ribuan orang meninggal dunia. Padahal negara ini pantang bantuan dari luar negeri. Pantang. Tapi hari ini terus mengulurkan tangan memohon bantuan. Tentu saya tidak menghakimi. Wah saudaraku, negara ini kejahatannya sudah sampai di hadapan Bapak. Luar biasa juga kejahatan negara ini. Tapi kita berdoa saudaraku supaya mereka juga bisa mengenal Tuhan. Organ-organ terjadi penjualan organ tubuh, itu ngeri saudaraku. Berbagai kejahatan, penipuan banyak dilakukan oleh negara-negara ini. Dan Tuhan tidak peduli mau siapapun saudara. Ngeri kalau sampai itu menimpa kita saudara. Tanpa kita persiapan. Saya kemarin ada di satu tempat keramaian ya saudara. Di tempat keramaian saya memperhatikan banyak orang. Ketawa ketiwi tanpa mempersiapkan. Saya menyediakan tape dan saya membuat khotbah. Saya mempersiapkan. Saya takut saat ada di tempat keramaian atau di tempat wisata. Aduh saudaraku. Lalu saya keluar dari hadirat Allah, pikiran saya lain. Saya berpikir, di dalam hati saya muncul, kira-kira mereka memikirkan Tuhan enggak? Bagaimana ketika kita ada di gedung berlantai 4, berlantai 5 atau lantai 6. Apalagi lantai 10 saudara. Kita hilang dari hadapan hadirat Allah. Terjadi gempa bumi dengan kekuatan yang begitu besar. Ambruk kita tanpa persiapan apa-apa. Mati kita. Jangan anggap ini saudara remeh. Kita harus menjaga hadirat Allah dimanapun kita berada. Di tengah kita kesibukan bekerja, ada di tempat pikiran kita tidak boleh keluar dari hadirat Allah saudara. Ya,